Shalom saudara, kita masuk Abam ya. Episode 379. Ya, pertanyaan pertama dari ibu-ibu usia 61 tahun. Saya mau bertanya dari firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 5 sampai 6. Maksudnya apa ya Pak? Mohon bantuannya agar kami mengerti maksudnya. Oke. 1 Korintus 11, saudaraku, ya. Ayat 5 sampai 6. Mohon maaf, saya ini baru membaca, biasanya selalu spontan, jadi saya tidak persiapan ayat. 1 Korintus 11 dulu. Oke, ayat 5 dan 6. Tetapi tiap-tiap perempuan yang berdoa atau bernubuat dengan kepala yang tidak bertudung menghina kepalanya, sebab ia sama dengan perempuan yang dicukur rambutnya. Sebab jika perempuan tidak mau menudungi kepalanya, maka haruslah ia juga menggunting rambutnya. Tapi jika bagi perempuan adalah penghinaan, bahwa rambutnya digunting atau dicukur, maka haruslah ia menudungi kepalanya. Ini terkait dengan budaya. Budaya zaman itu wanita yang santun, wanita yang menudungi kepala. Itu budaya, saudaraku. Semacam apa sekarang jilbab. Ya. Orang-orang Yahudi itu memakai jilbab. Jadi kalau tidak memakai jilbab itu dianggap tidak santun. Wanita yang tidak santun di zaman itu tidak pakai jilbab. Ya, kalau saudara membaca di Alkitab, wanita yang dikepang-kepang rambutnya, yaitu perempuan yang dianggap tidak senonoh, ya, tidak berjilbab, tidak memakai tudung maksudnya, ya, harus pakai tudung kepala. Ini budaya. Jadi kalau wanita pada zaman itu jelas budaya mengatakan demikian dan masyarakat memiliki parameter norma seperti itu. Lalu sengaja tidak pakai tudung, ya itu berarti memang memberontak atau menolak. Ya. Ini di Israel zaman itu, ya, 2000 tahun yang lalu. Ya. Bagaimana orang Kristen sekarang nggak pakai tudung, Pak? Ya sekali lagi itu budaya. Jadi kalau orang Kristen hari ini tidak pakai tudung bukan berarti dia wanita yang tidak senonoh. Karena kesenonohan itu bukan pada tudung kepala, tapi pada sikap hidup, perkataan, perbuatan. Ya, itu. Itu saja, cukup. Ya, oke. Jawaban saya ini saya tujukan untuk orang Kristen, bukan untuk agama lain. Tentu sebagai pendeta saya harus bicara dalam lingkungan saya sebagai orang Kristen. Jadi ini ada ayat begini Pak, saya katakan ini budaya. Nah bagaimana orang Kristen sekarang nggak pakai tudung? Ya, ini budaya beda. Parameter kesantunan hidup manusia hari ini beda. Itu, saudaraku. Memang ada gereja yang menerapkan ini, jadi wanita pakai tudung. Tudungnya bukan jilbab, tapi sepotong kain ditaruh di kepala gitu. Pernah ditanya, ini mungkin jawaban yang salah dari orang di antara mereka. Saya tidak tahu itu jawaban pendetanya atau orang itu pribadi. Kenapa harus tudung? Dijawab supaya tidak kemasukan kuasa gelap. Kaget juga saya jawaban itu. Kenapa nggak pakai helm sekalian? Ya, oke. Tapi kalau ada saudara kita, orang Kristen yang masih pakai tudung, ya enggak apa-apa. Kita jangan persoalkan hal yang itu minor, bukan masalah besar. Oke. Yang kedua, dari Surabaya, laki-laki. Laki-laki atau perempuan ini, karena namanya bisa laki, bisa perempuan. Ya. Salam Pastor, saya tertarik bertanya Alkitab menjawab Pastor, kita mau bertanya. Oke, 1. Apakah Tuhan Yesus dan Allah Bapa itu beda wujud? Kalau Allah Bapa tidak pernah kelihatan, kalau Yesus itu kelihatan, nanti kita bertemu muka dengan muka. Ya, 2. Tuhan Yesus Sang Firman itu pada mulanya di surga sudah berwujud Dia pada saat
dalam tubuh kemuliaan sebelum naik ke surga. Sebelum dilahirkan, tidak ada penjelasan yang jelas bagaimana wujud Yesus. Tetapi ketika lahir, dia memakai wujud seperti kita yang dalam Ibrani 2:17 dikatakan dalam segala hal disamakan dengan kita. Jadi yang penting sekarang bukan siapa dan bagaimana dia dulu. Yang penting siapa bagaimana setelah jadi manusia. Setelah lahir, setelah Natal, dan sampai pada kebangkitannya. Kita harus tahu siapa dan bagaimana dia. Karena perilaku kita harus seperti dia. Oke? Jadi jangan terlalu persoalkan siapa bagaimana dia sebelumnya. Karena tidak memberi implikasi yang jelas bagi kita. Tapi siapa dan bagaimana Yesus ketika menjadi manusia sampai kebangkitannya. Itulah yang memiliki implikasi kepada kita. Dan setelah itu jelas dia menerima segala kuasa di surga dan di bumi. Menjadi raja. Mewakili Bapa di surga dalam pemerintahan di kerajaan kekekalan nanti. 3. Pada saat Tuhan Yesus dalam tubuh kemuliaan dan naik ke surga. Apakah Yesus menjadi satu dari sisi wujudnya dengan Bapa Yahweh, ataukah Tuhan Yesus berada di sebelah kanan Allah Bapa? Di sebelah kanan Allah Bapa itu hanya sebuah kiasan, bentuk figuratif yang artinya Yesus menjadi kepercayaan yang menerima segala kuasa di surga dan di bumi dan menjadi pengantara syafaat kita. Itu yang penting. Jadi jangan sebelah kanannya, dia duduk kanannya. Bapak tidak pernah kelihatan. Dari kekal sampai kekal yang dikatakan oleh yang mulia Tuhan Yesus sebagai roh adanya. Yang kelihatan Tuhan Yesus. Maka Tuhan Yesus berkata, kamu lihat aku, kamu lihat Bapak. Berarti tidak perlu melihat Bapak. Lihat Yesus, lihat Bapak. Itu di Yohanes pasal 14. Sebab beberapa ayat dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Nabi dan Rasul dapat penglihatan dan selalu disebut di surga ada dua sosok dalam dua tahta yang berbeda. Dan tahta Allah Bapa dan tahta Anak Domba. Yang lanjut usia pemberi kitab dan Anak Domba penerima kitab kehidupan. Ini di mana nih pemberi kitab dan penerima kitab kehidupan? Begini, saya tidak mengerti maksudmu ini. Kalau dikatakan ada tahta Bapa, ada tahta Anak, itu mesti dipahami secara maknawinya, bukan secara fisik. Ada dua kursi, bukan begitu. Allah Bapa memiliki pemerintahan dan diserahkan kepada Sang Putra. Itu yang maksudnya jelas begitu. Ya. Yang lanjut usia Bapa memberi kekuasaan kepada anak manusia dalam kitab Daniel. Maksudnya Yesus. Makanya di Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 Yesus berkata, segala kuasa di surga di bumi dalam tangan Tuhan. Jelas. Yang jadi soal, kenapa para pastor mengatakan bahwa sosok Allah Bapa dan Tuhan Yesus itu sama? Saya nggak tahu pastor mana. Artinya pendeta ya, bukan pastor pimpinan Katolik. Ini pastor, ini pemimpin gereja ya. Saya tidak tahu pastor yang mana yang mengatakan itu. Bukankah kita harus percaya firman yang diwahyukan lewat Nabi, Rasul, tidak boleh mengganti tambah ayat 1 iota pun, 1 titik pun tidak boleh diganti, ya. Supaya tidak kena kutuk, salam kasih Tuhan memberkati pastor saya maksudnya. Oke, thank you. Itu jawaban saya kira cukup jelas. Nanti diulang lagi kalau tidak jelas. Ya. Allah Bapa, apakah wujudnya sama dengan Tuhan Yesus, sudah saya jelaskan. Oke, saya kira cukup itu. Ayat yang berikutnya, maksud saya pertanyaan yang berikutnya ya, bukan ayat berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari wanita usia 30 tahun di Bogor. Salam Pak Era, saya wanita menikah dengan 1 suami dan 2 anak. Kami sudah mengikuti khotbah-khotbah Bapak selama 6 tahun. Suami saya berwirausaha dan memiliki sebuah pabrik kecil. Pak, selama 13 tahun suami saya berbisnis. Saya menyaksikan bahwa suami saya berupaya berbuat adil dengan pemegang saham dan berupaya membayar gaji karyawan dengan pantas
dan wajar sesuai undang-undang ketenaga kerjaan yang berlaku. Namun suami saya cukup sering ditipu dan dikhianati karyawan, dan akibatnya kami sangat sering mengalami kesulitan ekonomi. Di sisi lain kami melihat ada banyak kenalan kami dan sebagian pendeta yang membayar karyawannya sangat kecil, bahkan jauh di bawah upah minimum, namun hidupnya sangat diberkati secara materi. Yang saya ingin tanyakan, Pak, apakah suami saya harus mempertahankan sikapnya dalam berbuat adil kepada karyawan, membayar gaji dengan wajar dan sesuai upah minimum, atau harus menjadi pengusaha yang bertangan besi? Mohon jawabannya, Pak. Saya ingatkan, kalau Anda tidak membayar karyawan sesuai dengan undang-undang ketenaga kerjaan, itu juga jadi masalah suatu kali. Kalau Anda dituntut, Anda jadi miskin mendadak. Ya, yang dilakukan adalah pengurangan tenaga. Kalau pabrik kecil ini tidak menguntungkan, jangan takut ditutup lalu membuka usaha yang lain. Pasti ada jalan. Lalu saya ingatkan dengan rekan-rekan bisnis, kalau kerjasama dengan seseorang, hati-hati. Karena sering ya saudara, kita memiliki rekan bisnis atau temannya yang ikut memiliki saham, menjadi persoalan. Hati-hati. Teruskan sikap yang adil itu. Jadi masalahnya bukan bagaimana mengurangi gaji karyawan, tapi masalahnya adalah bagaimana Anda mengelola pekerjaan itu. Mengurangi tenaga misalnya, ya. Lalu kalau Anda tadi sebut pendeta membayar karyawannya sangat kecil, bahkan di bawah upah minimum, ya, Anda jangan ikut-ikutan. Itu ketidakadilan, dan kalau dipersoalkan itu bisa masalah. Dan mestinya orang takut akan Tuhan. Ya. Oke. Kita teruskan dengan pertanyaan berikut. Pria usia 43 tahun, Jakarta. Salam Pak Era, saya mau bertanya mengenai kakak saya. Ya. Saya anak bungsu dari 5 bersaudara. Salah satu kakak saya wanita usia 55 tahun. Tidak menikah dan sudah bekerja sebagai karyawan akuntan di tempat yang sama selama 35 tahun. Kakak saya ini punya watak yang agak sulit, susah bergaul dan hari-harinya hanya fokus pada pekerjaannya selama puluhan tahun. Kerjanya juga lamban, selalu pulang malam. Ya. Almarhum papa dan mama yang paling khawatir dengan dia. Papa mama berpesan agar kami saudara-saudaranya bisa menjaga kakak ini dengan baik. Kakak saya ini mengidap OCD, antara lain suka cuci tangan, oke, dan mengelap-ngelap barang miliknya, betul. Baju, tas, dan HP-nya juga tidak diizinkan orang untuk menyentuhnya. Oh ya, OCD. Kita sudah sering mengingatkannya agar tidak memberhalakan barang-barangnya dan lebih menikmati hidup. Kadang kalau kita mau jalan-jalan atau makan, kita juga selalu ajak dia. Tapi dia sering ngaret dan kadang juga menolak untuk ikut. Kita kadang merasa sedih dan kasihan, tapi sering juga merasa kesal dan gregetan dengan sikap dia. Oh ya Pak, saya sudah sering minta dia dengan dengerin khotbah Pak Eras. Tapi sepertinya dia lebih senang dengan khotbah mengenai ramalan nubuatan. Dia sudah Kristen, tapi tipenya ngeroh gitu. Kita rasanya udah menyerah dan capek untuk menasehati dia. Tapi sebagai saudara kita nggak bisa tidak memperdulikannya dan berharap dia bisa berubah dan hidup dengan kualitas yang lebih baik. Dia juga tidak mau konseling atau ke psikiater. Menurut Pak Eras, bagaimana sebaiknya kami sebagai saudaranya mesti bersikap? Dan bagaimana saran Bapak untuk dia sendiri? Waduh, untuk dia sendiri bagaimana ya? Perlu saya tahu lebih banyak. Terima kasih Pak Eras, sehat selalu. Yang pertama yang saya mau saudara betul-betul adalah supaya Anda menganggap dia ini sebagai duri dalam daging. Punya saudara yang mengidap OCD ini ya. Ini obsessive compulsive disorder ya.
Ini semacam penyakit mental atau gangguan mental ya, yang memiliki kadang-kadang dorongan pikiran yang tak dapat dikendalikan dan berulang-ulang ya, melakukan pekerjaan seperti ngelap dan lain-lain itu ya saudara. Ini orang-orang seperti ini memiliki apa ya, kompulsif ya, jadi sifat curiga ya, kepada orang ada, lalu khawatir, mencuci tangan dikit-dikit, ngelap sana ngelap sini ya. Dan itu bisa dilakukan di luar kendali orang yang sakit, kakakmu ini. Dan kamu harus mengerti bahwa keadaan ini Tuhan izinkan sebagai PR ya, sebagai PR. Kamu jangan menganggap bahwa ini sebuah kecelakaan ya. Jangan menganggap ini sebuah kecelakaan ya, karena Tuhan tidak pernah memberikan seseorang itu keadaan yang dia tidak mampu tanggulangi. Jadi Tuhan memang mengizinkan ini terjadi dalam hidup kamu supaya kamu bisa melayani orang. Dan orang ternyata kakak kandung kamu sendiri. Nah, ini satu masalah ya yang tidak mudah ya. Tapi kamu harus belajar untuk melewati keadaan yang sulit ini. Minta hikmat Tuhan bagaimana menangani dia. Tapi yang pertama kamu jangan benci, jangan kesel. Berarti kalau kamu kesel, kamu benci, gregetan, kamu belum bisa mengendalikan diri. Kamu belum bisa jadi wakil mama papamu yang menitipkan dia kepadamu. Kamu lebih muda tapi kamu bisa lebih tua dalam kedewasaan rohani. Dalam mental kamu bisa lebih tua. Jadi ya udah, kamu jangan memandang dia kakak, kamu harus memandang dia pasien. Kamu harus mengerti dia. Ya inilah yang dipercayakan Tuhan kepadaku. Anda mungkin berkata, waduh sampai kapan Pak begini gak sanggup. Tidak mungkin. Pasti ada ujung atau akhirnya nanti. Ya. Lalu mengenai ngeroh-ngeroh tadi ya sudah biarin dulu. Tapi kamu akan menjadi kesaksian hidupmu bagi dia. Tetap perhatikan dengan kasih tanpa berlebihan. Dan jangan menganggap itu kesulitan. Anggaplah itu kehormatan. Nanti kamu akan memetik buah di kekekalan. Perlakuanmu yang manis dan baik kepadanya. Itu adalah investasi kekal. Mama papa kamu kalau bisa melihat hidupmu, dia bahagia di surga. Lihat perlakuanmu kepada kakakmu ini. Kepada saudara-saudara yang lain kamu harus teduhkan, tenangkan, ya sudah ya. Jangan marah kepada kakak seperti ini ya. Toleransi setinggi-tingginya. Usiamu 43 tahun ya, kakakmu ini usianya sudah 55. Jadi perbedaannya berapa ini? Wah, perbedaannya 7 tambah 5. 12. Tapi kamu bisa lebih tua. Selamat melayani, selamat berjuang, panjang sabar, bertumbuh dewasa lewat persoalan ini. Puji Tuhan. Saya senang nih menjawab pertanyaan ini. Karena saya percaya yang bertanya akan diberkati. Dan kalau saya ditanya lalu apa nasihat saya untuk dia? Waduh, saya nggak bisa bicara. You minta hikmat Tuhan supaya Tuhan memberi hikmat untuk menasihati dia. Saya tidak bisa menasihati dia karena saya merasa tidak tahu banyak mengenai kakakmu ini. Ya, kamu yang akan menasihati bukan aku. Tuhan akan berbicara kepadamu, memberi hikmat kepadamu untuk menasihati dia. Pertanyaan yang berikutnya, yang kelima, wanita usia 34 tahun, menikah satu anak umur 6 tahun, Jemaat GSKI Arta Gading. Pak, saya ingin bertanya, Bapak sering sharing bahwa orang yang tidak merugikan orang lain atau yang tidak jahat terhadap orang lain, walaupun mereka bukan orang Kristen, masih bisa masuk LP3. Setuju sekali, Pak. Oke, sama dong ya, setuju. Pak, pertanyaan saya punya mertua lelaki umur 70 tahun, tidak jelas agamanya, tidak pernah sembahyang. Prinsip beliau yang penting tidak jahat sama orang. Tetapi Pak, sifat beliau sangat pelit, tidak mau berbagi kepada sesama.
contohnya kepada pegawai toko, satpam, cleaning service sekitar, tidak pernah berbagi apapun. Ya itu berarti ya orang nggak baik. Dia cuma ngomong doang, tidak boleh merugikan, tapi tidak berbuat baik. Itu juga salah. Kalau kamu tahu apa itu baik, tapi kamu tidak melakukan, kamu dosa. Kalau beliau diberi makanan banyak oleh keluarganya, semua untuk dirinya sendiri. Waduh, ditaruh di kulkas sampai expired. Lebih rela menyimpan sendiri untuk sendiri daripada berbagi dengan orang lain. Kalau ditegur jawabnya, jangan dibiasain kasih-kasih ke mereka. Nanti kebiasaan minta-minta terus. Nah ini kalimat yang sering dipakai orang-orang pelit dan egois. Pernah satu kali belakang toko beliau kebakaran. Banyak korban kebakaran yang tidak ada baju atau uang. Beliau pun tidak tergerak untuk berbagi. Pernah Pak pegawainya disuruh ekstra bantu cuci mobil, beliau hanya dikasih 2.000. Wah, bagi beliau itu sudah besar Pak. Pegawainya jadi gosipin beliau pelit. Kalau pegawainya sakit, pegawainya minta ke saya Pak sebagai menantunya. Karena pegawainya tahu mertua saya sangat pelit. Pak, saya bergumul untuk mertua saya. Saya tidak tega melihat dia binasa nanti sewaktu meninggal. Saya hanya bisa banyak diam dan berusaha menjadi contoh dengan perlakuan saya, dengan perbuatan bagus. Apakah mertua saya itu termasuk orang jahat, Pak? Yang tidak merugikan orang lain, Pak? Menurut saya, mertuamu ini merugikan orang lain. Sebab Tuhan menitipkan uang itu untuk orang lain, tapi dia tidak bagi. Dia pikir itu uangnya dia, benar-benar bodoh ini. Sorry ya kata-kata saya keras ya. Ini mertua begini kalau nggak berubah masuk neraka. Orang seperti ini tidak layak masuk menjadi anggota masyarakat. Karena di anggota masyarakat itu tidak ada yang menyakitkan sesamanya. Biar dia berasal dari agama manapun, dia tidak menyakitkan sesamanya. Ketika aku lapar, kau beri aku makan, kata Tuhan. Ketika aku haus, kau berikan aku minum. Ketika aku telanjang, kau beri aku baju. Orang tuamu tidak melakukan ini. Mertuamu ini tidak masuk surga. Saya tidak mendahului, tapi dari kesaksianmu, mertuamu ini tidak masuk surga. Dia tidak menolong orang kebakaran, itu sudah menunjukkan dia tidak punya kasih. Kalau dia bisa bilang yang penting tidak merugikan. Ngerti nggak tidak merugikan itu artinya apa? Kalau Tuhan berkati kita itu, apa yang kita terima itu milik Tuhan yang harus dibagikan. Loh kok dimiliki sendiri? Ya, saya bukan nyumpai masuk neraka ya. Ini kalau bukan mertuamu siapapun, saya akan bicara begitu. Nah, kamu boleh punya beban, tapi kamu tidak bisa menyangkali hakikat Allah. Allah memberi kebebasan orang. Orang masuk neraka surga itu bukan ditentukan oleh Allah. Kebebasan individu. Jadi akhirnya kamu harus belajar menerima kenyataan apapun. Untuk itu kamu berjuang untuk menjadi teladan bagi mertuamu agar dia bisa bertobat dan berubah. Salam, cukup. Pertanyaan berikut yang ke-6. Salam Pak Era, saya baru kehilangan anak saya Desember 2021. Anak saya umur 26 tahun saat itu. Bagaimana saya harus mengatasi kesedihan dan rasa sesak saya hari demi hari karena rasa kehilangan ini? Yang pertama, anakmu itu milik Tuhan, bukan milik kamu. Kamu hanya dititipi. Jadi kamu harus menerima kalau milik Tuhan diambil pemiliknya. Jangan mencoba untuk melawan kodrat hakikat ini. Allah yang memiliki semua. Yang kedua, tindakan Tuhan ini tindakan yang pasti bijaksana. Kamu yakin kalau dia melanjutkan umur hidupnya, dia lebih baik? Saya pernah mendengar cerita dan ini menjadi pelajaran berharga. Seorang ibu yang kehilangan anak usia 6-7 tahun, saya lupa ingat sekitar itu, mati anaknya, meninggal dunia. Dia berdoa, dia nangis di kamar. Anaknya sembuh, bangkit. Anaknya itu hidup. Entah itu mati suri, entah apa, hidup. Tetapi beberapa belas tahun kemudian anak ini hilang, didapati hamil, dan meninggal di bawah kolong jembatan. Dia menyesal. Anak ini perempuan, cantik. Lagi cantik-cantiknya dengan usia itu.
umur 16, 17 atau 18 tahun, pokoknya belum 20, meninggal dengan perut hamil. Kemungkinan dibunuh atau bunuh diri. Ibu ini berkata, aku menyesal kenapa aku minta dibangkitkan waktu itu. Jadi ini laki atau perempuan ini. Jadi Anda jangan menyesali tindakan Tuhan. Nanti Anda akan menyesal lebih berat. Yang ketiga, jangan memberhalakan masalah. Ini Anda memberhalakan masalah. Yang keempat, Anda tidak berpisah dengan anak ini. Anda masih bisa bertemu nanti di langit baru, bumi baru. Maka persiapkan dirimu untuk masuk langit baru, bumi baru. Ya, jangan susah berkepanjangan. Oke? Sekarang yang terakhir, beri kamu kesibukan. Dan kesibukan yang akan membuat kamu terhibur. Mendengarkan khotbah terus, Truth ID. Doa bersama saya. Cari uang sebanyak-banyaknya untuk menolong sesama. Isi hidupmu. Kalau Anda masih punya anak yang lain, saya tidak tahu anaknya berapa. Perhatikan anak yang lain. Kalau kamu wanita, perhatikan suami. Jangan egois. Kalau kau anak, masih ada orang tuamu, perhatikan orang tuamu. Perhatikan yang masih hidup yang membutuhkan pertolongan. Karena kita akan meninggal juga. Oke, pertanyaan yang berikut yang ketujuh. Laki-laki usia 30 tahun masih lajang. Salam damai Pak Erastus beserta semua pribadi yang berperan aktif. Saya Kristen Protestan dan saya punya pasangan beragama Katolik. Kami sudah memiliki komitmen untuk menikah beberapa tahun ke depan kalau Tuhan berkehendak. Tapi pasangan saya ini memilih tidak mau keluar dari agama Katoliknya. Begitu juga dengan keluarga besar saya. Mereka mengharapkan saya tetap di gereja suku yang telah membesarkan saya dan keluarga saya semua. Gereja suku itu maksudnya gereja Batak, gereja Jawa, gereja Maluku Tengah atau gereja Maluku dan seterusnya ya. Itu namanya gereja suku. Sedangkan saya pribadi merasa tidak nyaman beribadah di gereja suku. Saya merasa kebutuhan rohani saya tidak terpenuhi. Aduh, saya minta maaf tadi sudah terlanjur menyebut gereja suku. Saya bukan mendiskreditkan ya. Supaya jemaat yang tidak tahu kok ada gereja suku, maksudnya gereja dari suku-suku tertentu. Gereja Jawa, gereja Bali, gereja Batak, gitu. Gereja Maluku, gereja Papua. Gitu. Apalagi gereja Katolik yang saya pribadi belum pernah beribadah di sana. Malahan saya merasa nyaman mendengar khotbah-khotbah dari Pak Eras. Dan saya punya keinginan untuk menjadi jemaat gereja GSKI. Saya mau tanya Pak, kalau misal calon saya ini tidak mau saya ajak ikut ke gereja yang saya pilih nantinya, apakah boleh suami istri berbeda gereja dalam satu rumah? Dan bagaimana pemberkatan pernikahan orang yang berbeda gereja? Ini dulu ya. Masalahnya bukan Katolik atau Protestan ya. Masalahnya dia dewasa rohani atau tidak. Jadi sering orang berkata karena sesama Kristen ya udah saya menikah. Apalagi pernah pacaran dengan agama lain. Sekarang agama sesama Kristen loh. Kadang-kadang orang Kristen mentalnya tidak lebih baik dari orang beragama lain. Ingat ini. Tetapi Kristen yang benar, yang serupa dengan Kristus baru benar. Jadi kalau hanya Kristen belum tentu membahagiakan. Tidak sedikit orang menikah dengan orang Kristen hidupnya juga sengsara. Karena Kristen yang tidak dewasa. Jangankan dewasa rohani, dewasa mental saja tidak. Dan tidak jarang orang non-Kristen bisa dewasa mental. Walaupun dia tidak atau bukan orang Kristen. Tapi tidak mungkin dewasa rohani menurut ukuran Alkitab. Nah ini bukan soal baik atau buruk. Ini saya bicara soal ukuran Alkitab. Atau perspektif Alkitab. Jadi masalahnya sekarang bukan dia Katolik. Anda Protestan, nanti pemberkatan di mana? Itu masalah minor. Mayornya dia itu dewasa enggak. Bisa enggak diajak bersama mewarisi kerajaan surga dan melayani pekerjaan Tuhan? Itu yang penting. Kedua, itu hukumnya seperti apa Pak? Maksudnya apa nih? Pemberkatan pernikahan orang yang berbeda gereja. Berbeda gereja asal sesama Kristen itu enggak masalah. Tetapi masalahnya dia dewasa rohani tidak. Itu hukumnya seperti apa Pak? Mohon pandangan Bapak juga bagaimana meyakinkan keluarga saya nanti bahwa langkah
yang saya pilih untuk keluar di gereja suku itu tidak salah langkah. Anda tidak bisa meyakinkan dengan mudah kalau mereka memang sudah lama ada di gereja suku itu. Anda cukup memberi kesaksian dari perbuatan yang baik dan jangan mencela gereja lain. Itu. Sekali lagi kalau soal pemberkatan nikah itu enggak masalah mau dimanapun. Yang jadi masalah dia dewasa rohani tidak. Gimana Pak kalau dua gereja, saya gereja A, dia gereja B. Sekali lagi bukan masalah gereja tapi dewasa rohani tidak. Ingat perkataan ini. Bagaimanapun karakter seseorang kedewasaan rohani sangat ditentukan oleh gereja dan pengajarannya. Oke, sampai di sini Anda jangan lupa mensubscribe Truth ID, memberikan tanda like, menekan gambar lonceng supaya dapat notifikasi dengan abam-abam yang baru dan jangan lupa men-share ke orang lain. Terakhir, doa pagi setiap hari jam 5. Tuhan memberkati.